Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang saya hormati, izinkan saya selaku panitra akan membacakan kasus yang akan disidangkan pada hari ini adalah kasus tindak pidana pembunuhan berencana yang terjadi di kantor konsultan pajak di Kota Makassar. Kasus ini melibatkan 3 orang terdakwa, yaitu terdakwa 1 Kai Ahmad, umur 22 tahun, pekerjaan mahasiswa. Terdakwa 2 Gita Sekar, umur 36 tahun, pekerjaan karyawan kantor konsultan pajak. Terdakwa 3 Ahmad Burhan, umur 53 tahun, pekerjaan wira swasta. Bahwa para terdakwa dihadapkan di persidangan atas dugaan peristiwa pidana yang terjadi pada hari Rabu tanggal 21 Januari sekitar pukul 17.32 WITA bertempat di ruang arsip lantai 2 kantor konsultan pajak di Kota Makassar, di mana para terdakwa diduga secara bersama-sama dan dengan rencana terlebih dahulu telah merampas nyawa korban yang bernama Richard. Richard adalah pegawai kantor konsultan pajak yang dimana Richard mengetahui bahwa adanya dokumen rahasia perusahaan berisi perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh terdakwa. Berawal dari kekhawatiran terdakwa 3 mengenai dokumen rahasia perusahaan yang diketahui oleh korban Richard, terdakwa 3 kemudian mengajak terdakwa 1 dan terdakwa 2 untuk merencanakan pembunuhan terhadap korban. Pada hari Rabu tanggal 21 Januari 2026 sekitar pukul 17.32 WITA, terdakwa 2 bertugas memantau korban di ruang arsip. Setelah memastikan korban benar-benar sendirian, terdakwa 2 memberitahu terdakwa 1. Kemudian terdakwa 1 menyelinap masuk membawa pisau melalui jendela belakang, melakukan konfrontasi fisik sehingga kepala korban terbentur di dinding, lalu menusuk perut korban sebanyak 3 kali. Korban Richard dinyatakan meninggal dunia akibat pendarahan otak dan luka tusuk tersebut berdasarkan hasil visum et repertum. Atas perbuatan tersebut, para terdakwa didakwa dengan pasal 459 KUHP tentang pembunuhan berencana dan dengan dakwaan subsidiar dengan pasal 458 KUHP. Demikian laporan ringkasan perkara ini. Sekian dan terima kasih, selamat menyaksikan. Sebelum persidangan dimulai, mohon perhatian kepada seluruh hadirin untuk mematuhi tata tertib persidangan sebagai berikut. 1. Wajib menunjukkan sikap hormat dan berpakaian sopan di dalam ruang sidang. 2. Dilarang keras membawa senjata api, senjata tajam, atau benda berbahaya lainnya. 3. Dilarang membuat kegaduhan, merokok, atau makan dan minum selama sidang berlangsung. 4. Seluruh alat komunikasi wajib dinonaktifkan atau diunggah ke dalam mode senyap. 5. Pemanggilan foto atau rekaman harus meminta izin terlebih dahulu kepada majelis hakim. Pelanggaran terhadap tata tertib ini akan dikenakan sanksi sesuai hukum yang berlaku. Terima kasih. Para pihak dipersilahkan memasuki ruang persidangan. Majelis hakim memasuki ruang persidangan. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Sebelum persidangan dimulai, harap menonaktifkan segala bentuk alat komunikasi dan dimohon untuk bersikap sopan dan tertib. Selanjutnya, dalam rangka anti gratifikasi dengan surat keputusan Sekretaris Mahkamah Agung, maka dilarang menerima dan memberikan suap menyuap dalam bentuk apapun. Majelis Hakim ditunjuk sesuai dengan penetapan Majelis Hakim oleh Ketua Pengadilan Negeri Makassar dengan nomor register perkara PDN-204/0611/ERL 18
Ketua, Nur Sepani SHMH dan Sri Wahyuni SHMH masing-masing sebagai hakim anggota. Panitera siap? Penuntut umum dan penasihat hukum siap? Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Demi keadilan ketuhanan yang Maha Esa, Sidang Pengadilan Negeri Makassar memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dalam acara pemeriksaan biasa dengan nomor register perkara PDN strip 204-011-ERL18-02-2026 dengan terdakwa Kai Ahmad, Gita Sekar, dan Ahmad Burhan pada hari ini Selasa 14 Juli 2026 dengan ini dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Saudari penuntut umum, apakah sudah siap untuk menghadirkan terdakwa ke dalam persidangan? Kami sudah siap. Kepada petugas diperintahkan untuk menghadirkan para terdakwa Kai Ahmad, Gita Sekar, Ahmad Burhan ke dalam ruang persidangan dalam keadaan bebas. Baik, saudara-saudari terdakwa silakan duduk dan terima kasih kepada petugas, silakan kembali ke tempat. Saudari penuntut umum, apakah saudari memiliki hubungan darah dengan para terdakwa? Tidak, Yang Mulia. Terima kasih, selamat pagi saudara-saudari terdakwa. Hari ini saudara-saudari akan diperiksa sehubungan dengan tindak pidana yang telah didakwakan kepada saudara-saudari. Apakah saudara-saudari mengerti menguasai bahasa Indonesia? Tidak, Yang Mulia. Baik, sebelum melanjutkan persidangan, izinkan kami majelis hakim untuk menanyakan terkait identitas para terdakwa terlebih dahulu. Terdakwa satu atas nama Kai Ahmad, benar? Benar ya. Tempat dan tanggal lahir? Desa Maria Selatan, Kecamatan Mamajang, Kota Makassar. Baik, kebangsaan saudara Indonesia, benar ya? Benar. Pekerjaan saudara? Mahasiswa. Baik, kepada saudari terdakwa dua atas nama Gita Sekar, benar? Benar, Yang Mulia. Tempat dan tanggal lahir? Makassar 10 April 1989, Yang Mulia. Baik, kebangsaan saudari Indonesia ya? Benar, Yang Mulia. Pekerjaan saudari? Sebagai karyawan swasta, Yang Mulia. Baik, terdakwa tiga atas nama Ahmad Burhan, benar? Benar, Yang Mulia. Tempat dan tanggal lahir saudara? Kota Makassar 25 Juli 1973, Yang Mulia. Kebangsaan saudara? Indonesia, Yang Mulia. Baik, pekerjaan saudara wira swasta, benar? Benar, Yang Mulia. Apakah saudara-saudari hari ini dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani? Iya, Yang Yang Mulia. Mulia. Baik, para terdakwa hari ini akan dimulai pemeriksaan terhadap perkara pidana saudara-saudari berdasarkan acara pemeriksaan biasa. Apakah saudara-saudari sebelumnya pernah diperiksa oleh pihak penyidik dari kepolisian? Iya, Yang Mulia. Saudara-saudari terdakwa, kapan saudara-saudari ditangkap oleh pihak penyidik dan apakah sudah sesuai dengan surat penangkapan yaitu tertera pada tanggal 5 Mei 2026? Benar, Yang Mulia. Saudara terdakwa satu, apakah sudah menerima salinan surat dakwaan dari penuntut umum? Sudah. Bagaimana dengan saudari terdakwa dua? Sudah, Yang Mulia. Saudari terdakwa tiga, apakah sudah menerima salinan surat dakwaan oleh penuntut umum? Sudah, Yang Mulia. Baik. Apakah saudara-saudari hari ini didampingi oleh penasihat hukum? Iya, Yang Yang Mulia. Mulia. Kepada penasihat hukum, apakah sudah menerima surat kuasa dari terdakwa untuk bertindak sebagai penasihat hukum? Baik, silakan maju ke depan untuk menunjukkan surat kuasa beserta kartu tanda advokat dan berita acara sumpah ya. Dan kepada penuntut umum silakan maju untuk memeriksa kelengkapannya. Baik, silakan penuntut umum. Apakah bagaimana penuntut umum, apakah sudah sesuai? Baik, silakan duduk kembali. Baik, setelah majelis hakim memeriksa surat kuasa khusus dari penasihat hukum dan telah dipastikan untuk memenuhi unsur-unsur kekhususan sebagaimana diatur dalam Seman Nomor 6 tahun 1994 tentang surat
surat kuasa khusus, maka sidang hari ini dapat kita lanjutkan. Selanjutnya, sesuai dengan ketentuan SK Dirjen Badilum, Mahkamah Agung diwajibkan untuk menyusun court kalender terlebih dahulu. Dan di sini majelis hakim sudah menyusunnya. Silakan jaksa penuntut umum, penasihat hukum, serta para terdakwa silakan maju ke depan agar menyepakati terkait court kalender ya. Bagaimana? Apakah masing-masing pihak ada yang keberatan dengan court kalender yang telah disepakati oleh majelis hakim? Tidak yang mulia. Baik, silakan ditandatangani. Baik, terima kasih. Silakan kembali ke tempat. Saudara-saudari terdakwa, guna memperlancar jalannya persidangan, maka majelis hakim memerintahkan kepada saudara-saudari untuk memberikan keterangan dengan jelas dan lengkap serta tidak berbelit-belit. Bagaimana? Apakah saudara-saudari bersedia? Bersedia yang mulia. Saudara penuntut umum, apakah sudah siap dengan surat dakwaan saudara? Siap yang mulia. Baik, silakan dibacakan. Sebentar yang mulia. Apakah surat dakwaannya ingin dibacakan semua atau tidak? Bagaimana? Tidak yang mulia. Bagaimana penasihat hukum? Apakah sepakat? Sepakat yang mulia. Baiklah, silahkan penuntut umum membacakan surat dakwaannya. Majelis Hakim yang mulia, penasihat hukum yang kami hormati serta hadirin sekalian, Kejaksaan Negeri Makassar untuk keadilan. Surat dakwaan nomor register perkara pidana umum strip 2/11-11-0-6/02/2026. Identitas para terdakwa. Terdakwa pertama atas nama Kai Ahmad. Identitas selanjutnya dianggap telah dibacakan. Terdakwa kedua atas nama Gila Sekar. Identitas selanjutnya dianggap telah dibacakan. Terdakwa ketiga atas nama Ahmad Burhan. Identitas selanjutnya dianggap telah dibacakan. Status penangkapan dan penahanan para terdakwa. Penangkapan tanggal 5 Mei tahun 2026. Penahanan penyidik tanggal 6 Mei 2026 sampai dengan 25 Mei tahun 2026. Penuntut umum tanggal 26 Mei 2026 sampai dengan 5 Juni 2026. Perpanjangan Ketua PN tanggal 5 Juni sampai dengan 3 Juni tahun 2026. Dakwaan primer bahwa terdakwa 1 Kai Ahmad dan terdakwa 2 Gila Sekar dan terdakwa 3 Ahmad Burhan pada hari itu pada tanggal 18 Januari 2026 sekitar pukul 17.32 WITA atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Januari tahun 2026 bertempat di ruang arsip lantai 2 kantor konsultan pajak di Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termaksud dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan tindak pidana setiap orang dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, yaitu korban Richard, laki-laki umur 34 tahun, bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan rangkaian peristiwa sebagai berikut. Bahwa pada waktu tempat kejadian sebagaimana tersebut di atas berawal beberapa hari sebelum kejadian, korban Richard bekerja sebagai pegawai pada kantor konsultan pajak milik terdakwa 3 Ahmad Burhan. Dalam pekerjaan tersebut, korban mengetahui adanya dokumen rahasia milik perusahaan yang berisi perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh terdakwa 3 Ahmad Burhan.
bahwa terdakwa Ahmad Burhan merasa takut apabila rahasia perusahaan tersebut terbongkar dan diketahui oleh pihak lain, bahwa saksi Sefa Juliansa melihat terdengar secara langsung pembicaraan antara terdakwa di kantor konsultan pajak, di mana dalam pembicaraan tersebut mereka membahas cara menyingkirkan korban Richard, bahwa untuk melaksanakannya terdakwa Rai Ahmad membeli satu buah pisau melalui transaksi MBT miliknya yang disiapkan untuk digunakan menyerang korban, bahwa pada hari Minggu tanggal 18 Januari 2026 sekitar pukul 17.32 WITA, korban Richard masuk ke ruang arsip lantai 2 kantor konsultan pajak dengan membawa beberapa dokumen, termasuk dokumen rahasia milik perusahaan. Bahwa sekitar pukul 17.50 WITA, terdakwa Gita Sekar keluar ruangan arsip dalam keadaan tegang dan panik, kemudian menghubungi terdakwa 1 Kai Ahmad untuk memberitahukan bahwa korban sedang berada seorang diri di dalam ruang arsip, sehingga rencana yang sebelumnya telah disusun dapat segera dilakukan. Bahwa setelah menerima informasi tersebut, terdakwa Kai Ahmad datang menuju ruang arsip dengan membawa pisau yang telah disiapkannya. Untuk menghindari rekaman kamera CCTV yang terpasang di pintu depan ruang arsip, terdakwa 1 tidak masuk melalui pintu utama, melainkan masuk melalui jendela bagian belakang ruang arsip. Bahwa setelah korban terjatuh, terdakwa 1 Kai Ahmad kemudian mengeluarkan pisau yang telah dibawanya, dan Kai Ahmad kemudian mengeluarkan pisau yang menusuk, dan pisau tersebut ditusuk sebanyak 3 kali ke bagian perut korban dengan maksud agar korban meninggal dunia. Selanjutnya dakwaan primer dianggap telah dibacakan, bahwa perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 459 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Junto pasal 20 huruf A huruf D Junto pasal 21 huruf A Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Selanjutnya terkait pembacaan dakwaan subsidi, saya serahkan kepada rekan saya. Terima kasih. Izin yang mulia, kami lanjutkan dengan pembacaan dakwaan subsidiar terhadap terdakwa. Sebagai berikut dakwaan subsidiar, bahwa terdakwa 1 Kai Ahmad pada hari Minggu tanggal 21 Januari 2026 sekitar pukul 17.32 WITA atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Januari tahun 2026 bertempat di ruangan arsip lantai 2 kantor konsultan pajak di Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan atau setidak-tidaknya pada satu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan tindak pidana pembunuhan, yaitu korban Richard, laki-laki umur 34 tahun. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut, bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, korban Richard bekerja sebagai pegawai pada kantor konsultan pajak milik terdakwa 3 Ahmad Burhan. Dalam pekerjaannya tersebut, korban mengetahui adanya dokumen rahasia milik perusahaan yang berisi perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh terdakwa 3 Ahmad Burhan. Bahwa pada hari Minggu tanggal 18 Januari 2026 sekitar pukul 17.32 WITA, korban Richard masuk ke ruang arsip lantai 2 kantor konsultan pajak dengan membawa beberapa dokumen, termasuk dokumen rahasia milik perusahaan. Tidak lama kemudian, terdakwa 2 Gita Sekar masuk ke ruangan tersebut dan melihat korban berada seorang diri di dalam ruangan arsip. Bahwa sekitar pukul 17.50 WITA, terdakwa 2 Gita Sekar keluar dari ruangan arsip dan memberitahukan kepada terdakwa 1 Kai Ahmad bahwa korban sedang berada seorang diri dalam ruangan arsip. Selanjutnya, untuk dakwaan subsidiar yang telah dibacakan.
Kemudian, perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 458 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dikeluarkan di Makassar pada tanggal 10 Juli 2026 oleh Jaksa Penuntut Umum Asmiranda SHMH sebagai Jaksa Madya, Santri SHMH sebagai Jaksa Madya, dan Indira Maharani SHMH sebagai Jaksa Pratama. Terima kasih. Baik. Saudari terdakwa, apakah sudah mengerti dengan isi dakwaan yang telah dibacakan oleh penuntut umum? Iya. Jadi kepada saudara-saudari terdakwa, apakah akan mengajukan nota keberatan terhadap dakwaan penuntut umum? Berbagai sisi yang mulia sesuaikan kepada mas penasihat hukum saya. Bagaimana saudari penasihat hukum? Kami mengajukan keberatan yang mulia. Baik, kepada penasihat hukum silakan dibacakan nota keberatannya. Baik yang mulia, sebelum membacakan isi pembacaan semuanya dari dalam keberatan, Silakan. Kepada penuntut umum, penasihat hukum. Baik. Ibu membacakan yang mulia. Baik, silakan. Majelis Hakim yang mulia, saudara jaksa penuntut umum yang kami hormati, serta para hadirin yang kami muliakan. Terlebih dahulu, perkenalkan kami selaku tim penasihat hukum dari saudara-saudari Kai Ahmad, Ida Sekar, dan Ahmad Bukan, menyampaikan ucapan terima kasih setinggi-tingginya kepada Majelis Hakim yang mulia yang memeriksa dan mengadili perkara pidana ini. Kami tim penasihat hukum mengakui bahwa Majelis Hakim yang mulia telah bertindak adil dan bijaksana terhadap semua pihak dalam persidangan ini. Majelis Hakim yang mulia telah memberikan kesempatan yang sama baik kepada jaksa penuntut umum yang untuk menyusun dakwaan maupun kepada terdakwa dan penasihat hukum juga telah diberikan kesempatan yang sama untuk mengajukan nota keberatan. Diajukannya nota keberatan ini bukanlah dimaksudkan untuk menghambat jalannya persidangan, melainkan sebagai bentuk upaya menegakkan hukum, menjaga kepastian hukum serta memastikan bahwa hak terdakwa tetap terlindungi. Sehubungan dengan surat dakwaan jaksa penuntut umum nomor PDN strip 204-0-6-11-ERL-18-02-2026 Majelis Hakim yang mulia, bahwa jaksa penuntut umum telah mengajukan surat dakwaan terhadap para terdakwa dengan tuduhan melakukan tindak pidana pembunuhan berencana secara bersama-sama sebagaimana diatur dalam pasal 459 KUHP Junto, pasal 20 huruf D KUHP, dan pasal 458 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. Namun setelah kami mempelajari secara seksama surat dakwaan jaksa penuntut umum, kami berpendapat bahwa dakwaan tersebut masih mengandung ketidakcermatan, ketidakjelasan, dan ketidaklengkapan sehingga menimbulkan sifat obstruable atau dakwaan kabur. Catatan tersebut tidak hanya bersifat administratif, melainkan menyentuh substansi pokok dakwaan sehingga menjadikan surat dakwaan tidak layak untuk dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini. Melalui uraian ini, kami selaku tim penasihat hukum mengajak Majelis Hakim yang mulia dan jaksa penuntut umum yang kami hormati untuk bisa melihat permasalahan secara komprehensif dan tidak terburu-buru serta bijak agar dapat terpenuhnya nilai ulang para klien kami sebagai terdakwa dalam perkara ini, dan kami selaku tim penasihat hukum juga memohon kepada hakim yang mulia memberikan keadilan hukum yang seadil-adilnya. Untuk selanjutnya saya serahkan kepada rekan saya. Baik, Majelis Hakim yang mulia, berdasarkan pedoman pembuatan surat edaran dakwaan Kejaksaan Agung Republik Indonesia tahun 1985 serta surat edaran Jaksa Agung Republik Indonesia nomor SSD 004-4-2-1993 yang dimaksud dengan cermat adalah adanya ketelitian penuntut umum dalam menyusun dakwaan, baik dalam menguraikan fakta maupun dalam menerapkan ketentuan hukum yang akan didakwakan kepada terdakwa. Dengan demikian, kecermatan menuntut adanya kesesuaian antara fakta yang diuraikan dengan unsur-unsur pasal yang didakwakan. Apabila terdapat ketidaksesuaian antara fakta dan unsur pasal, maka dakwaan tersebut dapat dinilai tidak cermat. Majelis Hakim yang mulia, dalam perkara akwa penuntut umum mendakwa para terdakwa dengan dakwaan primer pasal 459 Junto
tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yaitu mengenai tindak pidana pembunuhan yang dilakukan dengan penyertaan dan dengan cara rencana terlebih dahulu. Namun setelah kami mencermati secara seksama uraian perbuatan yang dimuat dalam surat dakwaan, terdapat ketidakcermatan penuntut umum dalam menguraikan unsur dengan rencana terlebih dahulu. Majelis Hakim yang mulia, menurut kami, uraian tersebut merupakan bentuk ketidakcermatan penuntut umum dalam menghubungkan fakta dengan unsur pasal yang didakwakan. Penuntut umum juga tidak menjelaskan bagaimana bentuk persetujuan dari masing-masing terdakwa terhadap rencana tersebut, maupun kapan niat untuk menghilangkan nyawa korban benar-benar lahir dan menjadi kehendak yang bulat dari para terdakwa. Bahkan satu-satunya fakta yang dijadikan dasar adalah keterangan dari saksi Sefa Judarsha yang hanya mendengar adanya pembicaraan mengenai rencana terhadap korban. Namun mendengar adanya pembicaraan tidak serta-merta membuktikan bahwa telah terjadi kesepakatan final memenuhi unsur perencanaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 459 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. Majelis Hakim yang mulia, keberatan selanjutnya akan dibacakan oleh rekan kami. Baik, Majelis Hakim yang mulia, yang pertama mengenai ketidakcermatan dakwaan. Dalam uraian dakwaan subsidiar disebutkan bahwa terdakwa Nolita Sekar masuk ke ruangan arsip dan melihat korban berada seorang diri. Selanjutnya terdakwa 2 memberitahukan keadaan tersebut kepada terdakwa 1, Kai Ahmad. Namun demikian, pada bagian dakwaan subsidiar, penuntut umum justru mendakwa terdakwa 1 secara tunggal dengan pasal 458 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. Akan tetapi, konstruksi peristiwa yang diuraikan masih memasukkan peran terdakwa lain yang menunjukkan adanya unsur penyertaan. Dengan demikian, terdapat ketidaksesuaian antara subjek yang didakwa dengan uraian perbuatan yang dijadikan dasar dakwaan. Unsur setiap orang dalam dakwaan subsidiar menjadi tidak cermat karena penuntut umum tidak secara tegas memisahkan perbuatan terdakwa 1 dengan perbuatan pihak lain yang turut disebutkan dalam konstruksi peristiwa pidana. Kedua, mengenai ketidakjelasan dakwaan. Dalam uraian dakwaan disebutkan bahwa terjadi pertengkaran antara terdakwa 1 dan korban. Selanjutnya, korban didorong hingga membentur dinding ruang arsip dan terjatuh. Setelah itu, terdakwa 1 menusukkan pisau sebanyak 3 kali ke bagian perut korban. Namun, penuntut umum tidak menjelaskan secara terang dan tegas bagaimana bentuk kesengajaan yang dimaksud dalam pasal 458 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. Penuntut umum hanya menyebutkan bahwa penusukan dilakukan dengan sengaja dan dengan maksud merampas nyawa korban, tetapi tidak menguraikan apakah kehendak untuk menghilangkan nyawa tersebut telah ada sejak awal atau timbul secara spontan akibat pertengkaran yang terjadi di lokasi kejadian. Ketiadaan uraian yang jelas mengenai bentuk dan proses timbulnya kesengajaan tersebut menyebabkan unsur dengan sengaja menjadi kabur dan tidak dijelaskan secara memadai dalam surat dakwaan. Oleh karena itu, dakwaan subsidiar tidak memenuhi unsur kejelasan sebagaimana disyaratkan dalam penyusunan surat dakwaan. Yang ketiga, mengenai ketidaklengkapan dakwaan, bahwa berdasarkan pedoman pembuatan surat dakwaan dan pendapat para ahli hukum pidana, suatu dakwaan harus memuat secara lengkap seluruh unsur tindak pidana yang didakwakan, beserta uraian fakta yang mendukung setiap unsur tersebut dalam perkara. Aku penuntut umum tidak menguraikan secara lengkap mengenai motivasi terdakwa, latar belakang peristiwa, serta alasan yang menjadi dasar munculnya kehendak untuk melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan. Majelis Hakim yang mulia, selain itu, penuntut umum tidak menguraikan secara lengkap hubungan antara fakta-fakta yang dikemukakan dengan unsur kesengajaan yang menjadi inti dasar pasal 458 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. Akibatnya dakwaan subsidiar menjadi tidak lengkap karena tidak memberikan gambaran yang utuh mengenai unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa. Berdasarkan seluruh uraian di atas, kami berpendapat bahwa dakwaan subsidiar penuntut umum tidak memenuhi syarat cermat, jelas, dan lengkap sebagaimana ditentukan dalam hukum acara pidana. Majelis Hakim yang mulia, selanjutnya akan dilanjutkan oleh penguasa. Majelis Hakim yang mulia, saudara jaksa penuntut umum serta para hadirin yang kami muliakan, berdasarkan dakwaan yang telah dibacakan oleh saudara penuntut umum
Nyatanya kami menilai bahwa dakwaan tersebut tidak lengkap, tidak jelas, dan tidak cermat atau obskuritkan. Nyatanya penuntut umum tidak mampu menjelaskan atau menguraikan secara sesuai berdasarkan peristiwa yang telah didakwakan, khususnya pasal 459 junto pasal 20 huruf D Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 dalam KUHP. Di dalam dakwaan tersebut, jaksa penuntut umum telah menjabarkan terkait peran para terdakwa, yang dimana terdakwa ketiga yakni Ahmad Burhan sebagai perencana, terdakwa 2 Gita Sekar sebagai pengawas, dan terdakwa pertama yakni K. Ahmad sebagai pelaku utama. Dalam dakwaan tersebut, jaksa penuntut umum mendakwa klien kami dengan pasal 459 junto pasal 20. Namun secara yuridis dakwaan ini tidak sesuai, bahkan tidak lengkap dalam unsur kesengajaan. Dalam pasal 459 junto pasal 20 D menghendaki adanya kehendak bersama, kesadaran bersama, dan kerjasama secara yang nyata. Faktanya, penuntut umum sama sekali tidak mampu menguraikan terkait kejelasan yang konkret bagaimana bentuk kejahatan yang dituntutkan oleh saudari Gita Sekar, serta bagaimana bentuk persetujuan nyata dari terdakwa 3. Akibat ketidaklengkapan tersebut, isi dakwaan ini kami nyatakan tidak dapat dijatuhkan kepada para terdakwa. Majelis Hakim yang mulia menghadapkan para terdakwa di ruang persidangan dengan dakwaan yang kabur seperti ini akan menciderai prinsip asas praduga tak bersalah. Sebagaimana hal ini sudah dijelaskan dalam pasal 8 ayat 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman. Sebagaimana juga ini telah ditegaskan oleh pakar hukum Emilia Rahab dalam bukunya, bahwa terdakwa harus ditempatkan sebagai subjek hukum yang memiliki harkat martabat dan wajib dianggap tidak bersalah sebelum dijatuhkan putusan dengan berkekuatan hukum tetap. Memaksa terdakwa dengan menjawab terkait dakwaan yang kabur seperti ini sama saja membalikkan beban pembuktian kepada terdakwa. Oleh karena itu, surat dakwaan dari jaksa penuntut umum kami menilai bahwa dapat batal demi hukum. Adapun berdasarkan alasan-alasan tersebut, kami tim penasihat hukum memohon kepada Majelis Hakim yang mulia untuk memutuskan seadil-adilnya sebagaimana: yang pertama, menyatakan surat dakwaan tersebut batal demi hukum; yang kedua, membebaskan terkait para terdakwa; yang ketiga, menerima dan mengabulkan nota keberatan; dan keempat, memulihkan hak-hak terdakwa; dan terakhir, terkait membebankan biaya perkara terhadap negara. Adapun jika Majelis Hakim memiliki alasan-alasan tertentu, maka kami tim penasihat hukum memohon untuk memutuskan seadil-adilnya sebagaimana kita menganut prinsip ex equo et bono. Sekian dan terima kasih. Hormat kami dari tim penasihat hukum Ramziani SHMH, Elsa Sabila Sari SHMH, Junraini SHMH, dan Alvinatika SHMH. Baik, terima kasih. Bagaimana bentuk umum, apakah sudah mengerti dengan eksepsi dari penasihat hukum? Baik, apakah akan mengajukan tanggapan atas eksepsi dari penasihat hukum? Baik, karena penuntut umum tidak akan mengajukan tanggapan, maka Majelis Hakim memerintahkan untuk perbaikan dakwaan sesuai dengan poin-poin keberatan yang telah dibacakan oleh penasihat hukum. Maka Majelis Hakim akan memberikan waktu perbaikan selama 7 hari. Bagaimana saudari penuntut umum, apakah cukup? Terima kasih. Baiklah, karena jaksa penuntut umum tidak akan mengajukan tanggapan atas eksepsi dari penasihat hukum, maka sidang hari ini ditunda dan akan dilanjutkan kembali pada hari Selasa tanggal 21 Juli 2026 pukul 10 WITA sesuai dengan kalender di tempat yang sama, yaitu Pengadilan Negeri Makassar, dengan agenda sidang perbaikan dakwaan oleh penuntut umum, dan kepada para pihak diperintahkan agar datang menghadap sidang tanpa dipanggil kembali. Dan pemberitahuan ini dianggap sebagai pemberitahuan resmi, maka sidang hari ini dinyatakan ditunda. Majelis Hakim meninggalkan ruang persidangan. Hadirin dimohon berdiri.
mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan nomor register perkara PDM strip 204/06/ERL18/02/2026 dengan terdakwa Kai Ahmad, Gita Sekar, dan Ahmad Burhan pada hari ini Selasa 21 Juli 2026 dengan ini dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Baik, apakah saudara-saudari terdakwa saat ini dalam keadaan sehat dan sudah siap untuk mengikuti persidangan? Sehat dan siap yang mulia. Baik, agenda sidang pada hari ini adalah pembacaan perbaikan dakwaan oleh penuntut umum. Bagaimana, apakah sudah siap untuk membacakan? Baik, sudah siap ya. Baik, silakan dibacakan dan kepada penasihat hukum serta saudara-saudari terdakwa akan memperhatikan pembacaan perbaikan dakwaan oleh penuntut umum. Yang mulia majelis hakim dan penasihat hukum yang dihormati serta hadirin sekalian. Kejaksaan Negeri Makassar untuk keadilan. Surat dakwaan perbaikan nomor register perkara PDM strike 204-018-ERL-18/02/2026. Identitas terdakwa. Terdakwa 1. Nama lengkap Kai Ahmad. Selanjutnya dianggap telah dibacakan. Terdakwa 2. Gita Sekar. Selanjutnya dianggap telah dibacakan. Terdakwa 3. Ahmad Burhan. Selanjutnya telah dibacakan. Dianggap telah dibacakan. Status penangkapan dan penahanan. Penangkapan tanggal 5 Mei 2026. 2. Penahanan penyidik tanggal 6 Mei sampai dengan 25 Mei 2026. Penuntut umum tanggal 26 Mei sampai dengan 25 Juni 2026. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri tanggal 5 Juni sampai dengan 3 Juli 2026. Dakwaan primer bahwa terdakwa 1 Kai Ahmad dan terdakwa 2 Gita Sekar dan terdakwa 3 Ahmad Burhan pada hari Minggu tanggal 18 Januari 2026 sekitar pukul 17.32 WITA atau pukul 5 WITA atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Januari 2026 bertempat di ruang arsip lantai 2 kantor konsultan pajak Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan atau setidak-tidaknya pada waktu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara setiap orang dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, turut serta melakukan sendiri tindak pidana menggerakkan orang lain dengan menyalahgunakan martabat serta memberi keterangan untuk melakukan tindak pidana, yaitu korban Richard berusia 34 tahun, bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara bahwa terdakwa 3 Ahmad Burhan mengetahui dokumen rahasia milik terdakwa, diketahui salah satu daripada anggota ataupun karyawan yang bekerja di kantor konsultan pajak tersebut, yaitu korban Richard. Dikarenakan terdakwa 3 merasa takut apabila dokumen tersebut terbongkar dan diketahui oleh pihak lain atau aparat penegak hukum, sehingga terdakwa 3 berniat melakukan perencanaan pembunuhan kepada korban. Bahwa berdasarkan keterangan saksi Stefa Juliasa mengatakan beberapa hari sebelumnya saksi Stefa melihat secara langsung terdakwa 1 Kai Ahmad, terdakwa 2 Gita Sekar, dan terdakwa 3 Ahmad Burhan bertempat di lingkungan kantor konsultan pajak Makassar, yaitu di salah satu ruangan di mana saksi Stefa juga tak sengaja mendengar secara langsung percakapan antara ketiga terdakwa tersebut yang sedang membahas terkait dengan rencana pembunuhan terhadap korban, yaitu Richard. Dalam percakapan tersebut terdengar bahwa terdakwa 3 Ahmad Burhan yang merupakan atasan dari terdakwa 2 Gita Sekar menyuruh terdakwa 2 yang selaku bawahannya untuk dalam waktu dekat ini terus memberikan informasi terkait dengan keberadaan korban atau Richard, yaitu Richard. Sebagai atasan dari terdakwa 3, dia mengintimidasi terdakwa 2 Gita Sekar untuk melakukan hal tersebut dengan menyalahgunakan martabatnya, serta terdakwa 3 Ahmad Burhan yang merupakan ayah kandung dari terdakwa 1 Kai Ahmad, yaitu dia menyuruh untuk melaksanakan rencana pembunuhan terhadap korban demi menutupi rahasia terdakwa 3 yang diduga merupakan perbuatan melanggar hukum. Terdakwa 3 menggerakkan anaknya sebagai seorang yang mengeksekusi secara langsung. Bahwa terdakwa 2 Gita Sekar pada hari Minggu tanggal 18 Januari pukul 17.35 WITA berdasarkan rekaman CCTV masuk ke dalam ruang arsip 3 menit setelah korban Richard masuk ke dalam ruang arsip tersebut untuk memastikan bahwa korban dalam keadaan sendirian. Kemudian terdakwa 2 Gita Sekar terlihat keluar dari ruang tersebut setelah 15 menit berada dalam ruangan bersama dengan korban.
Terdengar ada suara dejita keras dari dalam ruang arsip karena curiga, sehingga saksi kasih kemudian mendekati dan masuk ke dalam ruang arsip tersebut. Yang dimana langsung melihat terdakwa 1, Kai Ahmad, mendorong korban hingga kepalanya terbentur ke dinding serta menusuk pisau sebanyak 3 kali ke bagian perut korban. Karena merasa takut, saksi kasih kemudian memutuskan untuk mengambil video terkait kejadian tersebut melalui celah rak arsip. Untuk selanjutnya yang mulia diangkat telah dibacakan. Demikian perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam pidana pasal 459 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, junto pasal 20 huruf A huruf D, junto pasal 21 huruf A Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Selanjutnya dakwaan subsidiar bahwa terdakwa 1 Kai Ahmad pada hari Rabu 21 Januari 2026 sekitar pukul 17.32 WITA atau setidaknya daripada suatu waktu lain dalam bulan Januari tahun 2026 bertempat di ruang arsip lantai 2 kantor konsultan pajak di Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan atau setidaknya pada waktu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar, yang dimana mengadili perkara melakukan tindak pidana pembunuhan setiap orang yang merampas nyawa orang lain, yaitu korban Richard berusia 34 tahun. Bahwa pada hari Minggu tanggal 18 Januari 2026 sekitar pukul 17.32 WITA, korban Richard masuk ke dalam ruang arsip lantai 2 kantor konsultan pajak Makassar, yang dimana dengan membawa beberapa dokumen termasuk dokumen rahasia milik perusahaan. Tidak lama kemudian terdakwa 2 kita sekarang masuk ke dalam ruangan tersebut dan melihat korban berada seorang diri di dalam ruang arsip tersebut. Bahwa pada pukul 17.50 WITA, terdakwa 2 kita sekarang keluar dari ruang arsip tersebut dan memberitahukan kepada terdakwa 1 Kai Ahmad bahwa korban sedang berada sendiri dalam ruang arsip tersebut. Bahwa terdakwa 1 Kai Ahmad setelah berhasil masuk ke dalam ruang arsip, yang dimana kemudian langsung menghampiri korban, kemudian terjadi pertengkaran antara terdakwa 1 dan juga korban. Bahwa terdakwa 1 Kai Ahmad dengan sengaja menusuk korban Richard sebanyak 3 kali dalam keadaan korban sedang terjatuh dan dalam keadaan lemah. Bahwa terdakwa 1 Kai Ahmad mengambil 1 unit handphone milik korban dan dimasukkan ke dalam saku jaket terdakwa 1 dengan tujuan agar kopian dokumen rahasia dari terdakwa 3 tidak disebarluaskan dan tidak diketahui oleh para aparat hukum. Selanjutnya dianggap telah dibacakan yang mulia. Demikian perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam pidana pasal 458 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Dikeluarkan di Makassar pada tanggal 20 Juli 2026. Jaksa penuntut umum Asranda SHMH sebagai jaksa madya dan jaksa penuntut umum Santri SHMH sebagai jaksa madya dan jaksa penuntut umum Indira Maharani SHMH sebagai jaksa pertama. Sekian yang mulia. Baik, bagaimana dengan saudari penasihat hukum? Apakah masih akan mengajukan keberatan atas perbaikan dakwaan yang telah dibacakan oleh penuntut umum? Tidak yang mulia. Setelah mendengar dan mencermati, kami menyatakan tidak akan mengajukan keberatan terhadap perbaikan dakwaan. Baik. Selanjutnya, karena penasihat hukum tidak akan mengajukan eksepsi terhadap perbaikan dakwaan yang telah dibacakan oleh penuntut umum, maka majelis hakim berpendapat bahwa tidak terdapat lagi keberatan yang harus diperiksa pada persidangan hari ini. Selanjutnya, perkara ini akan dilanjutkan ke tahap pemeriksaan pembuktian oleh jaksa penuntut umum serta pembuktian dari pihak terdakwa yang sesuai dengan kod kalender yang telah disepakati oleh para pihak, dan kepada jaksa penuntut umum akan diperintahkan untuk mempersiapkan saksi ataupun alat bukti. Begitu juga dengan saudari penuntut umum agar mempersiapkan saksi dengan alat bukti untuk pembelaan saudara terdakwa. Bagaimana penasihat hukum, penuntut umum serta penasihat hukum, apakah bisa dipahami? Baik, demikian sidang hari ini ditunda dan akan dilanjutkan pada hari Selasa tanggal 28 Juli 2026 pukul 10 WITA dengan agenda pembuktian oleh jaksa penuntut umum serta pembuktian oleh pihak terdakwa, dan kepada para pihak diperintahkan agar datang menghadap sidang tanpa dipanggil kembali, dan pemberitahuan ini dianggap sebagai pemberitahuan resmi. Demikian sidang hari ini dinyatakan ditunda. Majelis hakim meninggalkan ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri.